Oke, nah ini sekarang untuk yang pembahasan nomor 2. Seperti biasa, gasnya sama-sama gas karbon dioksida yang tadi kita bahas nomor 1. Lalu saya itu perintahnya pun juga sama dengan yang nomor 1. Jadi kita disuruh membandingkan antara tekanan menurut gas ideal dan menurut van der Waals. Kita langsung cek saja ya. Untuk yang V itu diketahui setelah dimampatkan dia akan menjadi 0,05 liter. Kalau kalian lihat, perhatikan baik-baik, ini emang volumenya emang kecil sekali ya. Lalu setelah itu tekanannya itu adalah, diprediksinya itu adalah, tidak diketahui, jadi kita disuruh menghitung tekanannya. Lalu setelah itu untuk N-nya sama dengan 1 mol seperti biasa, dan T-nya itu adalah 0 derajat Celcius. Prinsipnya sama seperti tadi, tinggal berubah volumenya saja karena dia habis dimampatkan lagi. Oke, seperti biasa ya, cek menggunakan hukum gas ideal saja, saya langsung gunakan saja P sama dengan nRT per V, ya, dengan R-nya sama seperti tadi, kita langsung masukkan saja, dia akan menjadi 1 mol dikali dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali dengan 273,15 Kelvin per volumenya, ingat berubah dia ya, 0,05 liter. Coret-coret, ini molnya juga coret, Kelvin juga coret, sehingga kalau kita hitung kita dapat jadinya P-nya itu sama dengan 447,966 ATM, atau kalau kita bisa tulis, kita bisa bulatkan setara dengan 448 ATM, seperti itu. Nah, ini untuk gas yang kedua, gas karbon dioksida yang tadi nomor 1 dimampatkan kembali, dan dia tekanannya yang diperlukan untuk memampatkan gas ini sebanyak 448 ATM menurut hukum gas ideal. Kayak gitu. Kalau kita lihat cukup besar ya dibandingkan dengan gas ideal yang tadi itu cuma 112, ini sekarang 448 ATM. Oke, itu untuk yang gas ideal. Sekarang untuk yang gas hukum gas nyatanya, seperti biasa untuk A-nya itu adalah 3,606788 ya, ATM liter kuadrat per mol kuadrat. Lalu saya itu untuk yang B-nya sama dengan 0,04286 liter per mol. Oke, kita akan masukkan, saya tulis dulu rumusnya karena mungkin rumusnya masih belum terlalu familiar buat Anda. P plus AN kuadrat per V kuadrat dikali dengan V dikurangi NB sama dengan nRT. Ya, seperti biasa, cari P-nya, karena semua sudah ada. Saya akan hapus saja ini ya. Saya akan hapus saja yang di sampingnya, supaya bisa ada tempat. Saya akan cepatkan saja, karena ini semua sama saja rasanya. Oke, P ditambah dengan A-nya tadi ada 3,606788 ATM liter kuadrat per mol kuadrat, dikali dengan 1 mol kuadrat per V dikuadratkan, ingat 0,05 liter dikuadratkan dia akan menjadi 0,0025 liter kuadrat, atau bisa saja kalian tulis 2,5 kali 10 pangkat min 4, itu sama saja ya. Oke, terus V-nya ini adalah 0,05 liter, ingat yang di sini tidak dikuadratkan ya, yang di sini tidak dikuadratkan, dikurangi dengan 1 mol dikali dengan B-nya itu adalah 0,04286 liter per mol. Dikali dengan N-nya 1 mol dikali dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Dikali dengan 273,15 Kelvin. Coret-coret semua, satuannya yang sudah sama, ini liter kuadrat coret, mol kuadrat juga coret. Terus setelah itu mol juga dicoret di sini, mol di sini juga dicoret, Kelvin juga dicoret. Oke, sehingga kalau kita coba hitung yang kurung pertama, dia akan menjadi P ditambah dengan 1442,7152 ATM dikali dengan ini, yang kurung yang kedua itu kalau kita kurangkan dia akan menjadi 0,00714 liter. Dan untuk yang di ruas kanan dia akan menjadi 22,3983 liter ATM. Terus setelah itu yang ini dibagi dengan yang di sini, yang ini dibagi dengan yang di ruas kanan, sehingga liternya pun dicoret. Hasil pembagiannya dia akan menjadi seperti ini. Itu dia akan menjadi 3137,0168 ATM.
Sehingga untuk dapat tekanannya itu adalah ini yang ruas kanan dikurangi dengan yang ruas kiri sehingga kita dapat jadinya 1694,3014 atm atau bisa setara dengan 1694 atm. Kayak gitu. Ini adalah tekanan menurut van der Waals dengan persamaan van der Waals yaitu sebesar 1694 atm. Kayak itu. Udah nomor 2 udah selesai ya. Sekarang yang menjadi kesimpulan dari semua perhitungan ini, apakah terdapat perbedaan pada nilai tekanan yang diperkirakan jika ia berikan alasannya masing-masing. Dan kalau kita lihat itu yang nomor 1 dan nomor 2, semuanya baik yang gas ideal maupun yang gas nyata, nilainya sama. Nilainya beda ya. Beda banget. Ya, kalau kita lihat nilainya sangat beda. Dan ditanya berikanlah alasannya masing-masing. Hal yang paling penting dalam membedakan antara gas ideal dengan gas nyata itu seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa pada gas ideal itu tidak ada melibatkan interaksi antar molekul berbeda dengan gas nyata dan biasanya adanya asumsi yang di gas nyata itu membuat jadinya umumnya ya kalau kita bicara soal gas nyata semakin tinggi tekanan gasnya, misalnya kayak gini ini kan tinggi banget ya 1600 lebih gitu ya. Semakin tinggi tekanan gasnya, maka itu membuat jarak intermolekuler ya, maksudnya jarak intermolekul itu berarti jarak antara molekul-molekul di dalam gas itu dia semakin kecil dan itu membuat deviasinya semakin besar. Maksudnya deviasinya itu selisih antara tekanan gas ideal dengan tekanan gas nyata gitu. Kalau kalian yang bingung mungkin saya akan jelaskan pelan-pelan lagi. Ini saya usahakan biar nggak terlalu lama videonya. Jadi maksudnya seperti ini, kalau misalkan dia semakin tinggi tekanannya, maka itu menunjukkan bahwa jarak-jarak antara molekul ini nih jaraknya akan semakin kecil. Berarti maksudnya jarak-jarak antara molekul gas tersebut semakin pendek dan itu membuat dia berinteraksi lebih banyak lagi karena kan gas di sekitarnya kan akan lebih banyak. Itulah yang membuat jadinya antara gas nyata, tekanan yang dihitung dengan gas nyata itu semakin jauh dengan gas ideal. Dengan tekanan yang dihitung dengan gas ideal. Coba saja kita cek sekarang untuk yang nomor 1 sama nomor 2, antara gas nyata sama gas ideal, tekanannya dihitung masing-masing beda banget kan ya. Jauh sekali perbedaannya. Itulah sebabnya. Jadi semakin tinggi tekanan gasnya, maka jarak intermolekularnya pun semakin kecil. Sehingga deviasinya, selisihnya antara gas nyata dengan gas ideal berbeda. Jauh. Kayak itu. Dan beberapa alasan juga saya bisa tuliskan bahwa pertama kan asumsi dari gas ideal itu kan dikatakan bahwa volume gas nyata itu sangat kecil, ya kan, sehingga itu bisa diabaikan. Kayak tadi kita sudah lihat bahwa salah satu gas nyata itu dia V dikurangi NB, dan ini nilainya itu dianggap sangat kecil. Oleh karena itu pada gas ideal itu tidak ada nilai NB di sini karena dianggap sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Itulah yang membedakan antara gas ideal dengan gas nyata, gitu. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi, itu semua berhubungan dengan jarak intermolekul dan jarak antar molekul juga. Kalau dia jarak antar molekulnya semakin kecil, maka jenis interaksinya pun akan semakin banyak muncul dan itu juga akan semakin keras. Jadi antara ini sama ini, dengan antara ini sama ini, misalkan ini kan lebih sulit berinteraksinya ketimbang antara yang ini sama yang di sini. Kayak itu, karena dia jaraknya kan lebih pendek. Itu yang menyebabkan perbedaan tekanan antara gas nyata dengan gas ideal. Seperti itu. Nah, baik, jadi itu saja untuk pembahasan pada kedua soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk besok saya akan membahas kembali tentang gas ideal dan gas nyata ini juga. Kebetulan ada teman kami juga yang menanyakan hal seperti ini juga. Saya akan bahas besok, dan bagi kalian yang masih bingung, silakan kalian tonton video besok, atau kalian bisa tinggalkan komentar pada video kali ini, seperti itu ya. Jangan lupa bagi kalian yang punya soal, kalian bisa kirimkan lewat email yang tertera dalam deskripsi. Itu saja, terima kasih.